Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjalani hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 24 mengatakan demikian. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat yang kita baca pada hari ini yang menjadi perenungan kita bersama-sama adalah satu ayat dari perikop yang berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dunia ini akan ditandai dengan munculnya nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Tuhan ingin agar kita setiap anak-anaknya mencermati keadaan dunia yang menuju kepada kehancuran, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa kelak pada saatnya akan muncul orang-orang yang akan memakai nama Tuhan. Juga akan muncul orang-orang yang mengklaim diri mereka berbicara atas nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini perlu kita cermati bahwa ini tidak bisa dianggap enteng. Setiap orang percaya harus memperhatikan ini, bahwa ini merupakan salah satu cara iblis untuk membuat banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya mengalami kejatuhan. Karena Alkitab mengatakan jelas menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bukan hanya orang-orang yang di luar Yesus yang akan menjadi target mereka untuk mereka hancurkan, tetapi juga bahkan anak-anak Tuhan akan menjadi target mereka untuk dijatuhkan dan disesatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini gereja begitu banyak dan mengalami sebuah peningkatan. Dalam arti sekarang sudah banyak denominasi-denominasi gereja yang bermunculan. Dengan demikian juga menambah banyaknya hamba-hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan. Tetapi di sini saat ini kita merenungkan dengan baik bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita. Mari kita akan mulai sekarang belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan tidak hanya mengandalkan apa yang kita terima dari mimbar-mimbar gereja, tetapi mengusahakan diri kita sedemikian rupa untuk kita memiliki sebuah kepekaan untuk bisa menilai mana yang betul-betul dari Tuhan dan mana yang tidak. Karena kenapa Bapak Ibu? Alkitab jelas sekali mengatakan akan muncul banyak nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Artinya bahwa menunjuk kepada orang-orang yang mengaku diri atau mengklaim diri sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka sebenarnya berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka mengajarkan apa yang bukan Alkitab ajarkan. Mereka lebih cenderung untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya mengenakkan daging, yang sifatnya memanjakan daging kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu mari jangan kita salah di dalam berjalan mengiring Tuhan, bahwa kita harus peka, kita harus cermat. Kita mohon Roh Kudus memberikan kepada hikmat dan kepekaan untuk bisa menilai manakah orang-orang yang memang berdiri atas nama Tuhan secara murni, dan manakah mereka yang hanya memakai nama Tuhan tetapi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi ciri untuk kita bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, salah satunya melalui firman Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, engkau tidak akan bisa membedakan mana yang firman Tuhan dan mana yang bukan firman Tuhan kalau engkau tidak pernah belajar akan firman itu sendiri. Mulai hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah yang menonton video ini. Mari perkaya dirimu dengan firman Tuhan. Mari
belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan mengandalkan akan sosok seorang hamba Tuhan untuk membuat imanmu bertumbuh. Tetapi kita harus memacu diri kita, mempelajari firman Tuhan dengan baik, dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kita bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita semua tetap berjalan di dalam track-nya Tuhan dan tidak akan pernah disesatkan. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.